Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik berada dalam keadaan sehat selalu dan bersukacita. Kiranya selalu dipenuhi damai sejahtera. Untuk itu adik-adik, kakak minta persiapkan hati kita dan persiapkan Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah hari ini yang dilayani oleh Bapak Penatua Topan Siagian. Untuk itu adik-adik, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu di mana kami boleh dapat berkumpul Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkatilah Bapak Penatua Topan Siagian Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus kepadanya Tuhan, sehingga dia boleh dapat berkata-kata dan boleh dapat memberikan firman kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita pada Mazmur 1:7 ayat 1-3. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan.
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba dan berkati kami semua. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan bersama membawa berkat dan pengetahuan bagi kami. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita pada Hagai 1 ayat 1-7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu yang mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini dengan tema membangun gereja Tuhan, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun IPIB yang ke-72. Kita ketahui bahwa kitab Hagai termasuk dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil, dalam kitab di dalam perjanjian lama, yang maksudnya adalah kelompok kitab para nabi yang jumlah pasalnya sedikit dibandingkan dengan kelompok kitab nabi-nabi besar seperti kitab Yesaya,
kitab Yeremia. Dan kitab Hagai mencatat tentang panggilan dan pengutusan seorang nabi yang kita ketahui adalah Nabi Hagai, yang artinya adalah meriah. Nabi Hagai dipanggil dan diutus Tuhan sebagai nabi pada tahun kedua saat pemerintahan Raja Darius, yaitu Raja Persia. Kerajaan Persia adalah kerajaan yang berhasil mengalahkan kerajaan Babel, di mana kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang menghancurkan bait suci di Yerusalem. Dan atas kemenangan kerajaan Persia, maka orang-orang Yehuda, bangsa Israel Selatan yang dibuang ke Babel bisa kembali pulang ke negeri mereka, yaitu di Yerusalem. Orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan di Babel, ini sering juga disebut orang-orang Yahudi. Nabi Hagai diutus Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan di Babel sekitar 18 tahun setelah masa pembuangan berakhir, persisnya pada tahun 520 sebelum Masehi. Dan Nabi Hagai diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan atas teguran dan peringatan tentang ketidakpedulian orang-orang Yehuda yang sudah pulang dari pembuangan Babel untuk membangun kembali bait suci atau rumah Tuhan di Yerusalem. Usaha untuk membangun kembali bait suci yang telah hancur, dan ini sudah pernah dilakukan pekerjaan fondasinya, namun sekelompok orang-orang yang ada di sekitar bait suci sering dan mengacaukan pembangunan bait suci tersebut, sehingga pembangunan bait suci terhenti selama 16 tahun lamanya. Dan orang-orang Yehuda selaku umat Tuhan lebih memprioritaskan pembangunan rumah-rumah mereka sendiri dan tidak memperdulikan pembangunan bait suci atau rumah Tuhan. Nabi Hagai mengingatkan kembali umat Tuhan bahwa ketidakpedulian untuk membangun bait suci akan membuat umat tidak mengalami berkat Tuhan, bahkan mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-10 dan ke-11, di sana dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Dan mereka tidak menyadari bahwa anugerah keselamatan dan berkat yang telah menyelamatkan mereka dari tanah pembuangan di Babel, bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan nubuat Nabi Hagai inilah yang menggerakkan semangat untuk bertindak memulai pembangunan kembali rumah Tuhan atau bait suci di Yerusalem. Sekalipun begitu banyak tantangan dan hambatan, tetapi Nabi Hagai tetap tidak jemu-jemunya mengingatkan orang-orang Yehuda untuk membangun kembali bait suci, yaitu rumah Tuhan. Dan perlu disadari bahwa sebab kehadiran bait suci atau bait Tuhan bagi umat Israel bukan hanya gedung tempat beribadah, melainkan menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya akan menjamin keselamatan dan mengalami kehidupan yang diberkati. Adik-adik yang diberkati, namun yang menjadi penekanan adalah tentang pentingnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan orang percaya, maka akan mengalami sukacita, hidup penuh berkat, damai sejahtera dan keselamatan. Dan dalam kehidupan orang Kristen, kita diingatkan untuk selalu terus mengutamakan pembangunan gereja. Dan pembangunan gereja yang dimaksud bukanlah pembangunan fisik atau gedung gereja, tetapi yang terpenting adalah persekutuan
umat Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi, mengutamakan pembangunan gereja berarti mengutamakan upaya pembangunan kehidupan beriman umat Tuhan agar semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus, dan semakin hidup serupa dengan Kristus. Dan pembangunan gereja memang adalah penting, namun yang lebih penting adalah membangun kehidupan beriman untuk orang-orang percaya. Membangun komunikasi yang baik antar umat kepada Tuhan, dan membangun hubungan baik antara sesama kita. Dan inilah yang paling terpenting, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam membangun bait suci Allah. Bagaimana kita membangun antar sesama, adik-adik teruna kepada yang lain, dan bagaimana adik-adik teruna membangun hubungan baik dengan orang tua, dan bagaimana adik-adik teruna membangun hubungan baik terhadap kakak-kakak layannya. Begitu juga kepada para kakak layan menjalin hubungan baik terhadap kakak layan yang lainnya. Dan melalui bait suci inilah, ini boleh terbangun, boleh terwujud di dalam persekutuan umat yang percaya kepada Allah. Dengan adanya kehadiran gereja atau kehadiran bait Allah dapat membangun relasi yang baik terhadap sesama. Dan tidak hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri, tetapi lebih menitik beratkan kepada kepentingan bersama, dan terutama adalah kepentingan kepada Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia membawa kita pada penghayatan iman yang baru tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Di dalam Yesus Kristus dihayati bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam bait saja atau di gedung gereja, tetapi Dia hadir dimanapun bersama umatnya yang dikasihi dan diselamatkannya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang sakit, orang-orang yang terlantar dan disingkirkan, bahkan orang-orang yang lapar, yang haus. Begitu juga Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang berdosa sekalipun, di mana Tuhan hadir memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan kelimpahan berkat. Untuk itu, adik-adik teruna yang diberkati Tuhan, lewat renungan kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kehadiran bait suci Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan Yesus terus bekerja dan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Sekalipun di sepanjang perjalanan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan. Tetapi Tuhan mengharapkan agar umatnya tetap kuat. Seperti masa sulit yang kita hadapi saat ini, masa pandemi COVID-19, Tuhan berkehendak untuk kita tetap kuat dan memprioritaskan serta mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Terlebih kepada adik-adik teruna untuk boleh tetap kuat dan memberikan perhatian serta talentanya dalam pelayanan Tuhan. Dan pemahaman yang kedua adalah gereja bukan gedungnya dan bukan menaranya, tetapi gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada Yesus yang telah mengalami anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, selain pembangunan fisik, yang harus diutamakan adalah membangun kehidupan orang percaya agar semakin berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dengan adanya kehadiran gereja, meyakini bahwa kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kita, umatnya yang percaya. Dan pemahaman yang ketiga adalah dengan kehadiran gereja secara khusus GPIB yang kita rayakan selama 72 tahun, tepatnya 31 Oktober 2020. Dan dalam persekutuan teruna saat ini,
membawa adik-adik teruna untuk ikut terlibat dalam pelayanan dan mengembangkan potensi serta talenta yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik teruna, sehingga persekutuan orang percaya membawa sukacita dan pertumbuhan iman bagi adik-adik teruna sekalian. Kiranya Tuhan memampukan dan memberi pengertian kepada adik-adik teruna di dalam memahami pentingnya bait suci atau rumah Tuhan dan hadirnya kemuliaan Tuhan di dalamnya, sehingga lewat bait suci atau kehadiran rumah Tuhan membawa kedamaian serta memberi persekutuan teruna saat ini dalam suka dan membangun iman dan percaya kita. Kiranya apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini memberi kekuatan kepada kita semua, sekalipun masa sulit yang menghadapi persekutuan kita tetap kuat. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik teruna sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali pada hari ini kepadamu ya Tuhan. Lewat dari sempatan ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam pelajaran daring ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati pelajaran yang diberikan oleh guru supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja ini ya Tuhan, terutama kepada Pak Pendeta. Berkati Pak Pendeta agar Pak Pendeta bisa melayani gereja dengan baik ya Tuhan, meskipun dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa-bangsa dan negara kami Tuhan, terutama kepada Pak Jokowi ya Tuhan. Berkati dia, berikan dia kekuatan ya Tuhan, dan berikan dia kesehatan agar dia bisa melayani negara bangsa-bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa-bangsa kami ini yang berada di tengah pandemi COVID seperti ini ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa melewatinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Bapak Penatua Topan Segian yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati pelayanan keluarganya. Kami berdoa untuk anak-anak layan yang masih duduk di bangku pendidikan. Kiranya Engkau berkati dan berilah mereka kepintaran dan semangat belajar dan kekuatan dan kesehatan, terutama di masa COVID-19 ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami dan secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetap lepaskan dari jahat. Kami beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, juga kemurahan hati-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih dapat mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar dapat digunakan dengan baik
untuk keperluan gereja dan juga untuk kedepannya. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Baik, kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.